Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita mempelajari fikih. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang makanan haram, makanan halal. Sekarang kita pelajari makanan haram. Sebelumnya mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik anak-anak, jangan lupa siapkan catatan kamu karena materi ini kiranya perlu dicatat. Yang pertama kita akan pelajari arti dari makanan haram. Apa itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang dilarang. Dilarang itu artinya tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan atau dikonsumsi. Nah, dalilnya surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Di ayat lain surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis, yang artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Jadi di ayat ini dijelaskan, tertera, tercatat yang diharamkan, ya, makanan-makanan yang diharamkan, memakan makanan yang diharamkan. Bangkai 1, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, kemudian binatang yang tercekik, kemudian binatang yang mati dipukul, binatang yang mati jatuh, kemudian binatang yang ditanduk, dan kecuali diterkam binatang buas yang sempat kamu sembelih. Nah, itu ya, antara lain jelas di ayat ini binatang-binatang atau makanan-makanan yang haram dimakan. Kemudian macam-macam makanan haram. Nah, haramnya makanan secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama haram aini. Nah, ya, apa itu haram aini? Haram aini maksudnya hukum asalnya dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya, ainnya itu benda. Nah, misalnya daging babi, karena memang babi sendiri itu udah haram, itu ainnya itu daging babi.
Kemudian darah itu memang sudah haram. Bangkai itu sudah memang haram. Nah, dari sifatnya ada 3. Yang pertama, hewani, berupa hewani, ya, haram aini dari jenis hewani. Misalnya apa? Makan makanan yang haram dari jenis hewan itu daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Yang kedua, dari tumbuh-tumbuhan. Yang diharamkan makanan yang berasal dari tumbuhan, kecubung, ganja, serta daun-daun yang beracun. Kemudian yang diharamkan yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati membahayakan dirinya, maka itu menjadi haram. Timah, aspal, logam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, haram sababi. Ada haram aini, ada haram sababi. Nah, haram sababi itu apa? Maksudnya hukum asalnya makanan itu sendiri halal, akan tetapi bisa berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Ya, itu namanya haram sababi. Asalnya halal, namun karena ada sebabnya maka makanan tersebut menjadi haram. Seperti apa? Daging sapi yang digoreng dengan minyak babi. Nah, itu menjadi haram. Nah, ada lagi makanan yang haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim. Seperti dia mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Maka makanan yang dimakan dari hasil mencuri tersebut, ya, menjadi haram. Kemudian makanan yang haram disebabkan karena dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain sebagainya, itu haram. Kemudian diharamkan pula dari hasil penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, dapat uang, maka uangnya menjadi haram. Ya, uang yang digunakan untuk membeli makanan itu menjadi haram karena dia menjual makanan dari makanan yang diharamkan. Yang keempat, hasil haram, ya. Hasil haram dari membungakan uang, yaitu riba. Nah, uang riba itu haram. Ya, uang riba yaitu menggandakan uang. Menggandakan uang. Menggandakan uang artinya uang yang 100.000, ya, kembali kepada peminjamnya menjadi 125.000. Nah, yang 25.000-nya itu namanya riba. Maka itu hukumnya haram. Kemudian ada ciri-ciri ciri-ciri makanan yang diharamkan. Antara lain ada dalil, ya, ada dalil yang melarang kalau makanan itu haram. Kemudian makanan yang haram itu ciri-cirinya makanan itu kotor, menjijikkan. Bila kita makan mendatangkan mudorot. Mudorot itu mendatangkan kesulitan, mendatangkan kesusahan buat kita, mendatangkan bahaya buat kita dan bagi tubuh kita serta kesehatan. Kemudian makanan itu mengandung racun. Kemudian makanan itu dapat memabukkan, ciri-cirinya. Nah, kemudian makanan disembelih tanpa menyebut nama Allah, tujuan tertentu, misalnya untuk sesajen, untuk sesembahan. Jadi kalau dia menyembelih hewan kambing umpamanya atau kerbau, tapi tujuannya untuk sesajen, untuk sesembahan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain bangkai binatang. Nggak boleh bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Kemudian darah dari binatang halal maupun dari binatang yang haram, meskipun sudah dimasak, seperti saren, dideh, ini namanya nih ya, yang mirip dengan daging atau hati atau limpa. Ada juga yang mengatakan marus, ya, marus makanan yang berasal dari darah. Jadi darah dibekuin, ya, itu haram hukumnya. Kemudian makanan yang buruk, yang menjijikkan, najis, seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lainnya. Kemudian daging babi, jelas daging babi haram, termasuk kulitnya, tulangnya, semua bagian dari hewan babi itu hukumnya haram.
Kemudian binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Kemudian yang berikutnya makanan yang membahayakan. Apa itu makanan yang membahayakan? Makanan yang mengandung racun, makanan yang mengandung alkohol, dan makanan yang sudah basi. Nah, karena kita sudah tahu makanan haram itu akibatnya bagaimana, bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan bahaya, maka kita harus berupaya untuk menjauhi makanan yang haram. Karena sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk menghindari, menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tanamkan di dalam diri kita sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah dipahami betul-betul mana makanan yang halal dan mana makanan yang diharamkan. Kita pahami betul, oh ini diharamkan, karena kita sudah paham, jangan dimakan. Kemudian kalau ada keraguan terhadap makanan tersebut, halal apa haram, tanyakan kepada ulama terdekat. Atau lebih baik ditinggalkan karena ada keraguan-raguan, jangan dimakan. Kemudian yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Lihat, ya, di kemasan itu ada kata halal atau haram. Jadi hati-hati, jangan main makan aja. Kemudian yang tanamkan keyakinan dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram itu akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang berikutnya adalah menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Yang keempat, akibat mengkonsumsi makanan haram itu apa? Ya, apa sih akibatnya kalau saya memakan makanan yang haram? Nah, yang pertama, orang yang memakan makanan yang haram itu akan merusak kesehatan, ya, kesehatannya menjadi rusak, ya. Kemudian doanya tidak dikabulkan. Kemudian merusak amal-amal soleh, amal kebajikan yang sudah dilakukan. Ada sebuah hadis yang artinya adalah sholat tidak diterima tanpa bersuci dan sedekah yang dari kecurangan tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Kemudian akibat mengkonsumsi makanan yang haram, hina, menjadi orang yang hina, menjadi orang yang rendah, tidak dihargai di masyarakat. Kemudian yang terakhir, menyebabkan keturunan menjadi rusak. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita pada hari ini tentang makan makanan yang haram, ya. Sebaiknya kamu catat. Kalau memang kamu tidak punya buku pegangan, tidak kamu punya buku pelajaran, di LKS juga kurang lengkap, silahkan dicatat. Dan berikutnya nanti ya saya akan memberikan soal pada pertemuan yang akan datang, soal-soal materi fikih tentang makanan halal dan makanan haram. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan banyak bermain, taat pada orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu.